Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyahidi wa masyahud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Al-Quran itu adalah satu keseluruhan. Dari ayat yang pertama auzubillahi minasyaitonirrajim sampai yang terakhir surat An-Nas, itu suatu komponen yang menyatu. Makanya tidak bisa kita menafsirkan ayat Al-Quran itu hanya berpedoman, berpatokan karena yang kita tahu hanya itu saja, lalu kita menisbahkan, meyakinkan bahwa itu yang paling benar. Kan ini suatu keseluruhan. Pun begitu, ayat ini tidak bisa kita tafsirkan jika kita tidak melihat ayat-ayat yang lain, di mana Allah di dalam surat At-Tariq mengatakan demi manusia yang memiliki penjaga, entah itu bagi mereka yang mempercayai penjaganya adalah malaikat, amal baik dan buruk, atau yang paling hakiki adalah nuranimu itu sendiri sebagai manusia yang menjagamu, sebagai pemisah antara hak dan yang batil, seperti yang diterangkan di surat At-Tariq yang telah kita telah. Ketika Allah bersaksi demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang, gugusan Bima Sakti, gugusan yang lain-lain, lalu dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari di mana segala sesuatu mendapat balasannya. Dan mengapa mendapat balasannya itu? Begitu yakin Allah begitu yakin akan membalas setiap perbuatan manusia itu tanpa sedikit pun, seujung atom pun manusia itu merasa dirugikan. Karena ini demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kita kalau pakai hukum manusia itu minimal ada 2 alat bukti. Itu kalau di Indonesia. Saya bukan orang hukum. Mungkin kalau di negara-negara lain cukup 1 bukti saja, atau mungkin perlu 3 bukti atau yang lain-lain. Namun kalau di Indonesia segala tindakan kriminal baik pidana ataupun perdata, kepolisian belum bisa mengangkat suatu kasus ke persidangan, menyerahkan kepada kejaksaan atau diurus oleh dirinya sendiri kalau tidak mempunyai 2 alat bukti. Pun begitu di dalam Al-Quran dikatakan, ketika engkau menyaksikan atas perbuatan zalimmu sendiri, dan ketika ditanya di hari penghisaban engkau tidak merasa, lalu Allah memberi bukti yang lain, namun engkau disaksikan oleh mereka. Ada saksi-saksi yang melihat perbuatan jahanammu. Kalau kau tidak percaya ada malaikat yang selalu mengikutimu, kalau kau tidak percaya ada nurani yang selalu mengikutimu, kalau kau tidak percaya ada akal, ada batin dan hawa nafsumu itu yang selalu menyaksikanmu, dan mereka nanti menjadi saksi. Pun kalau masih kekeh juga, jangan sampai nanti aku biarkan engkau diam, matamu yang berbicara. Kemana itu matamu selama ini kau gunakan? Tanganmu nanti yang berbicara, untuk apa itu kedua tanganmu digunakan? Nanti kakimu nanti aku suruh bicara nih, kemana saja engkau melangkah. Karena saking besar itu api yang ada di hadapan mereka, siapa yang mau masuk ke sana? Sepintar apapun, segoblok apapun, mereka pasti akan berusaha untuk tidak menuju ke api yang sangat besar itu yang Allah janjikan. Mau gimana caranya, mau
dengan cara berbohong, dengan cara berdusta, yang penting ditahan dulu. Maka sudah tidak ada tempat lagi. Justru kalau mereka berbuat seperti itu, penjaga neraka itu nanti akan marah. Yang luar biasanya kalau kita main imajinasi, jawabannya itu malaikat penjaga neraka sebesar gunung. Coba. Jadi sebelum Hollywood itu membuat film-film rekayasa, animasi, imajinasi, fantasi tentang segala pahlawan-pahlawan super, di Al-Quran sudah dikatakan jawabannya itu sebesar gunung. Makanya kalau yang dibilang Al-Quran tidak sesuai zaman itu salah, sangat salah besar. Karena apa? Karena mereka mematikan akal mereka. Sangat mengagung-agungkan hati. Sangat. Imajinasi haram, fantasi haram. Ya memang kalau tidak dengan itikat baik, tidak dengan hati yang bersih, larinya akan kemana-mana. Namun Al-Quran menafsirkan, engkau harus pergunakan akalmu. Tidak bisa kita tidak menggunakan fantasi, imajinasi, kalau tidak kita secara gamblang menjelaskan Al-Quran. Di ayat-ayat berikutnya ini tentang mereka yang melakukan kejaliman kepada umatnya Rasulullah. Ada juga yang menafsirkan tentang kejaliman para kaum Bani Israel. Ada juga menceritakan kejaliman tentang kaum Bani Nasrani, Bani Majusi, dan Bani-Bani yang lain. Karena memang zaman dulu tuh saking mungkin kan dendamnya, karena euforia kemenangannya. Jadi kalau sudah menang itu selalu berlomba-lomba untuk menyiksa yang kalah itu. Bagaimana penderitaan yang paling sakit, yang paling menyedihkan, agar ego mereka berkobar, agar ego mereka merasa terlampiaskan. Banyak jenis-jenis penyiksaan yang luar biasa. Salibnya Yesus itu salah satu contohnya. Dibakar hidup-hidup. Kalau dalam hal ini di surat Al-Buruj ini gugusan bintang-bintang, yaitu tentang penyiksaan, di mana mereka membuat sebuah parit, sebuah lubang. Lalu kemudian orang yang akan mereka bunuh itu suruh masuk ke dalam dan kemudian dibakar hidup-hidup. Luar biasa memang kalau Ibu Sanatullah itu ingin menyaksikan mahakaryanya itu, bagaimana anak cucu Adam saling menindas, saling menjalimi. Model-model seperti itu hanya tersisa di otak-otak kaum Zionis itu. Bagaimana mereka mengelilingi jalur Gaza, bagaimana mereka mengelilingi tepi barat, menindasnya dengan berbagai macam cara, laut, udara, bahkan darat. Hanya itu yang tersisa. Jangan sampai penderitaan umat Palestina itu dirasakan oleh yang lain lah. Karena insya Allah hidup mereka syahid, matinya apalagi. Allah itu maha besar, tidak pernah tidur. Kalau dia meram sedetik pun hancurlah dunia, karena saking luar biasanya ini. Alam semesta besarnya, harus yang paling besar yang melindunginya, bekerja terus penjagaannya. Makanya Allah itu maha besar, maha agung, maha tinggi, maha penjaga, maha perkasa, tidak pernah letih, tidak pernah lemah, tidak pernah letih. Yang tidak pernah terjangkau oleh akal manusia, meskipun dikumpulkan itu dari sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Demi yang menyaksikan, yang disaksikan, demi engkau yang melakukan kejaliman, dan demi engkau yang menyaksikan kejaliman, dan engkau
Yang dijalimi itu juga menyaksikan demi yang menjalimi dan yang dijalimi. Alhamdulillahirabbil alamin.